Xiao Yan bolak-balik dengan cepat, langkah silang dan 3.000 guntur dan kilat digunakan. Kecepatannya mencapai tingkat teror. Sekarang kekuatan Xiao Yan dapat dengan bebas bergerak dalam kehampaan, tetapi konsumsi dalam tubuhnya juga sangat besar, sehingga tidak dapat dipertahankan terlalu lama. Di puncak persimpangan Gunung Tianmo dan Vena Kaisar, sosok Xiao Yan muncul dari celah. Sudah batas Xiao Yan untuk berjalan di sini dalam kehampaan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tidak lagi memikirkannya. Dia menemukan tempat datar untuk duduk dan melanjutkan semangat juangnya yang kelelahan. Setelah setengah cincin, Xiao Yan membuka matanya, balas dendamnya benar-benar pulih, dan telapak tangannya melambai lagi, merobek celah angkasa dan mengebornya. Setelah beberapa saat, keajaiban berakhir, dan sosok Xiao Yan muncul dari celah di angkasa. Dia melihat sekeliling, dan akhirnya mengarahkan pandangannya ke halaman di kejauhan. Xiao Yan bergerak dan terbang menuju kompleks. Xiao Yan berjalan dengan ringan dan berjalan perlahan. Haha, kakak Xiao Yan, ini kamu. Xiao Yan baru saja tiba di depan pintu, dan suara memilukan datang dari halaman. King Haoran menyambutnya dengan wajah bahagia. Ketika Xiao Yan datang ke ibu kota iblis, King Haoran tidak mendapatkan berita sebelumnya, tetapi pada saat Xiao Yan keluar dari celah, King Haoran memperhatikan suasana akrab Xiao Yan dan segera menyapanya. Xiao Yan memandang King Haoran, sedikit tersenyum, dan menjawab, "Kakak King, kakak, pengantin baru tidak di rumah dengan istrinya. Kenapa kamu punya waktu untuk datang ke kakak laki-laki?" "Haha, ayo pergi dan duduk dulu." King Haoran menggoda dan mengundang Xiao Yan masuk. "Saudara King, saya akan pergi ke Diwanzhou. Saya melakukan perjalanan khusus untuk berterima kasih atas pemberian Anda yang murah hati kepada orang-orang Xiao." Xiao Yan berkata kepada King Haoran saat dia berjalan, "Biji itu sungguh mewah, aku tidak punya banyak kegunaan untuk memegangnya. Mengapa saudara-saudaraku melihat begitu banyak di luar? Ayo, duduk, duduk." Di aula, King Hao buru-buru memanggil Xiao Yan untuk duduk. Begitu Xiao Yan duduk, secangkir jeruk disajikan dan aromanya samar. "Kenapa kakakku pergi ke Diwanzhou?" "Suku Bad Demon berada di tepi Diwanzhou." King Haoran secara alami akrab dengan Diwanzhou. "Aku akan menemukan klan narkoba." "Apakah saudara King tahu cara menemukan klan narkoba?" Xiao Yan tiba-tiba berpikir bahwa dengan kekuatan King Haoran, dia mungkin bisa mengetahui beberapa informasi tentang klan narkoba. "Apa yang kamu cari? Kamu ingin belajar pengobatan penyulingan?" "Aku punya banyak ahli dalam pengobatan penyulingan, tapi aku tidak lebih buruk dari petugas medis tua itu." "Mengapa pergi ke petugas medis?" King Hao bertanya dengan bingung. Kekuatan jiwa iblis ada di antara 3 iblis dan iblis. Memang pantas menjadi yang terkuat, dan para penyihir iblis secara alami tidak lemah. Bahkan dapat dikatakan bahwa alkemis peringkat atas di daratan saat ini, proporsi setan iblis jauh lebih besar daripada ras manusia. Ini bukan untuk mempelajari pengobatan pemurnian. Saya mendengar bahwa petugas medis memiliki cara untuk membangkitkan mereka yang hanya memiliki sedikit kekuatan jiwa. Salah satu leluhur saya di benua pertempuran pernah membantu saya meningkatkan kaisar pertempuran, menyebabkan jiwa menghilang. Rasa bersalah, jadi saya berharap untuk membangkitkan leluhur. Xiao Yan menjelaskan kepada King Haoran. Ternyata begini. Memang benar hanya petugas medis yang memiliki metode ini. Saya juga pernah mendengarnya. Dikatakan bahwa harta misterius petugas medis memiliki efek ini. Tidak sulit menemukan petugas medis. Itu dapat ditemukan di kota Jucheng, tetapi saya khawatir sulit untuk mendapatkan benda itu. Dikatakan bahwa banyak orang pergi untuk memintanya, dan akhirnya kembali ke nol. Berbicara tentang klan, King Haoran tidak bisa menahan kerutan klan Yao adalah salah satu kekuatan paling rumit di antara umat manusia. Kota raksasa. Xiao Yan bertanya pertama kali dia mendengar nama itu. "Oh, Jucheng adalah sebuah kota di prefektur Diwan,
di mana semua kekuatan di daratan memiliki institusi. King Haoran memperkenalkan Xiao Yan. Xiao Yan mendengar bahwa semua pasukan di daratan memiliki institusi di kota Jucheng, dan dia tidak dapat menahan diri untuk mencemooh. Bukankah kota Jucheng ini adalah kota pusat daratan? Kakak King, ceritakan padaku tentang situasi di kota Jucheng. Xiao Yan sangat penasaran. Aku benar-benar harus memberitahumu, jika tidak, berdasarkan kekuatanmu saat ini, aku pergi ke kota Jucheng untuk melarikan diri secara membabi buta. Aku benar-benar tidak merasa lega. Aku akan memperkenalkanmu pada pasukan utama di Diwanzhou. Selesai, kemudian dia diinstruksikan untuk mendapatkan peta Diwanzhou. Kakak King, kenapa kamu tidak melihat gadis Muer? Xiao Yan bertanya dengan santai. Mendengar Xiao Yan bertanya kepada saudara perempuannya, King Haoran menatap Xiao Yan, tersenyum pahit, dan menggelengkan kepalanya. Jangan katakan itu, sejak kamu menikah, dia memiliki hidung, dan wajah setiap hari, jadi itu tidak bisa dijelaskan kepada siapapun yang kehilangan kesabaran. Xiao Yan merasa malu saat mendengar kata-katanya. King Haoran secara alami mengerti bahwa ini adalah petunjuk untuk dirinya sendiri. Saat ini, peta diambil, dan Xiao Yan buru-buru membuka topik. Peta itu ada di sini. Kakak akan segera memberitahuku. King Haoran, yang hanya ingin mengatakan sesuatu, diinterupsi oleh Xiao Yan dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda tentang distribusi kekuasaan di Diwanzhou sekarang. Kemudian King Haoran meletakkan peta di depan Xiao Yan dan mulai menandai peta dengan detail, menunjuk ke Xiao Yan. Setelah beberapa saat, Xiao Yan akhirnya mendapatkan pemahaman umum tentang Diwanzhou dan kota Jucheng. Prefektur Diwan, meskipun bukan negara daratan terbesar di daratan Doudi, adalah negara bagian dengan sumber imperialisme terkuat di seluruh benua, dan juga memiliki kota terbesar di seluruh benua kota Jucheng. Ukuran kota raksasa itu jauh di luar imajinasi orang biasa. Kota besar itu berbentuk cincin. Di tengah ring ada hutan besar yang sangat besar. Luasnya beberapa kali lebih besar dari luas seluruh Dizhou. Hutan raksasa adalah tempat di mana semua orang kuat di benua Doudi bermimpi dan berburu harta karun. Itu diselimuti penutup cahaya besar dan dibuka setiap 3.000 tahun sekali. Hari pembukaan disebut Festival Raksasa. Pada hari pembukaan, akan ada pintu lampu energi yang tak terhitung jumlahnya di luar topeng cahaya untuk masuk, dan kemudian pintu lampu itu menghilang. 10 tahun kemudian, gerbang cahaya yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di topeng. Di hutan raksasa, ada berbagai macam World of Warcraft aneh yang tidak bisa dilihat dari luar, serta bunga dan gulma eksotis yang tak terhitung jumlahnya, dan ada semua jenis harta karun langka dengan fungsi berbeda dan bahkan 3 benda aneh. Tapi hutan raksasa itu penuh dengan bahaya. Level terendah World of Warcraft juga World of Warcraft bintang 5, dan muncul dalam kelompok, jarang bertindak sendiri, yang terkuat, bahkan memiliki kekuatan prajurit bintang 7. Apalagi, pembunuhan antar manusia bahkan lebih mengerikan dari ancaman Warcraft. Namun, untuk memasuki hutan raksasa berburu harta karun, kekuatan saja tidak cukup. Ia juga memiliki keberuntungan Superman dan anti langit. Tanpa keberuntungan, tidak jauh berbeda dengan latihan di luar, tapi lebih berbahaya. Antara cincin dalam dan luar adalah kota. Kota ini terbagi menjadi 6 distrik perkotaan menurut pengaruhnya, dan jarak antar distrik perkotaan sangat jauh. Lubang cacing di kota Jucheng adalah lubang cacing tercanggih di daratan Doudi, dan kecepatan transmisinya sangat cepat. Dikatakan bahwa itu 100 kali lebih cepat dari lubang cacing biasa. Tentu saja, itu menghabiskan energi paling banyak. Namun meski begitu, dibutuhkan waktu 1 jam untuk mengirimkan lubang cacing di antara pinggiran kota terjauh, dan bisa dibayangkan betapa besar kota ini. Kota Jucheng bukan hanya kota terbesar, tapi juga kota paling makmur. Ada semua jenis fasilitas di kota, semua jenis layanan disertakan, dan semua kekuatan utama berkumpul di sini. Kecuali duel,
pertempuran dilarang keras di kota. Pinggiran kota berbentuk cincin ini dikelilingi oleh pegunungan, yaitu Pegunungan Binan, Pegunungan Yunshan, dan Pembuluh Darah Kaisar. Ketiga gunung ini masing-masing ditempati oleh ras manusia, ras iblis, dan wilayah dari 3 ras utama tidak berlebihan. Di antara mereka, Warcraft di Pegunungan Nanshan sedikit lebih maju daripada Pegunungan Yunshan, dan Vena Kaisar adalah yang paling rendah. Hampir semua kekuatan yang lebih besar ada di kota Jucheng, membuat berbagai kekuatan di kota Jucheng bercampur dengan naga dan ular, yang jumlahnya tidak terhitung jumlahnya. Tentu saja yang paling menonjol di antara mereka adalah 6 kekuatan, yaitu peringkat 1, 2, dan 3 adalah manusia, setan, dan setan. Ketiga kekuatan dasar ini menutupi seluruh benua. Dapat dikatakan bahwa semua kekuatan di seluruh benua terdiri dari ketiga kekuatan ini. Setelah bencana kuno, iblis menjadi sasaran berbagai penindasan. Tidak hanya jumlah kenaikan ke daratan kaisar dibatasi, tetapi promosi kaisar bintang 5 juga meningkatkan persyaratan untuk kekuatan fisik yang sangat memengaruhi iblis. Dengan kekuatan fisik terlemah. Selain itu, hilangnya Blood Demon Order telah menyebabkan fragmentasi seluruh klan iblis, sehingga kekuatan klan iblis saat ini adalah yang terlemah dari 3 kekuatan utama. Karena jatuhnya orang suci dalam malapetaka, suku iblis telah kehilangan nafas orang suci, yang membuat peningkatan kekuatan fisik suku iblis berjalan lambat, sehingga kekuatannya tidak menonjol. Jumlah ras manusia adalah yang terbesar, dan pemulihannya paling cepat setelah bencana, jadi saat ini yang terkuat. Keempat, Kuildan, kekuatan ini ada di daratan, dan semua orang mengetahuinya, dan mengumpulkan sebagian besar apoteker top di benua. Karena status khusus dan pengaruh apoteker penyulingan, kekuatan Dandian jauh lebih kuat daripada yang terlihat di permukaan, dan kekuatannya tak terduga. Karena keunggulan iblis dalam kekuatan jiwa dan keunggulan ras manusia di api langit, alkemis teratas kuil dan hampir berasal dari ras iblis dan manusia. Kelima, aliansi bisnis, sesuai dengan namanya, adalah aliansi bisnis. Jangan remehkan aliansi bisnis ini. Ia memiliki banyak bakat. Kecuali obat dan yang dikendalikan oleh Dandian, aliansi bisnis mengendalikan hampir seluruh sirkulasi barang di benua itu serta pembelian dan penjualan sumber daya. Ada cabang aliansi bisnis di hampir setiap sudut daratan. Dapat dikatakan bahwa Liga Shemeng mengendalikan jalur kehidupan ekonomi seluruh benua Doudian dan memiliki kekuatan ekonomi yang kuat. Liga Pedagang dibentuk oleh ras manusia, ras iblis, dan 3 kekuatan utama. 6. Aliansi bayangan, aliansi yang sangat istimewa, berspesialisasi dalam memata-matai berita dan menerima pekerjaan untuk pembunuhan. Berita tersebar ke segala arah, dan efisiensinya sangat tinggi. Hampir tidak ada berita yang bisa ditemukan, kecuali berita seperti 3 hal aneh. Tingkat keberhasilan pembunuhannya juga sangat tinggi. Pembunuhnya kuat dan profesional. Yang paling terkenal adalah perintah pembunuhan yang dikeluarkan oleh Shadow League. Menurut target pembunuhan dan tingkat kesulitan pembunuhan, itu dibagi menjadi 4 tingkatan, urutan kuning, urutan misterius, urutan dasar dan urutan hari. Setiap perintah pembunuhan dijalankan hanya sekali. Kegagalan, perintah pembunuhan meningkat, jika perintah pembunuhan masih gagal, menyerah selamanya. Namun, sejauh ini, belum ada preseden atas kegagalan perintah pembunuhan hari itu. Liga Bayangan sangat misterius. Tidak ada yang tahu siapa pemimpin mereka. Pembunuh mereka ditutupi dengan topeng hitam setiap kali mereka melakukan tugas. Setelah tugas gagal, mereka mundur atau putus tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Aliansi bayangan berurusan dengan uang. Selama Anda membayar, Anda dapat melakukan transaksi apapun dengan aliansi bayangan. Tentu saja, biayanya sangat mahal. Posisi spesifik dari 6 kekuatan ini di kota Jucheng, King Haoran menandai Xiao Yan dengan sangat jelas dan juga menandai perkiraan posisi klan Yao di kota Jucheng yang berada di wilayah Teran.
Xiao Yan mengingatnya dengan kuat, mengetahui posisi ini dengan baik, mungkin dia bisa menyelamatkan hidupnya selama krisis. Bahkan dengan petanya, kota besar itu masih membuat Xiao Yan kaget. Bahkan jika Anda mengetahui perkiraan lokasi kota sebesar itu, akan membutuhkan banyak waktu untuk menemukan klan narkoba yang membuat Xiao Yan pusing. Untungnya, keluarga klan Yao terletak di pegunungan binan umat manusia. Tidak terlalu sulit untuk menemukannya, Xiao Yan lega. Yah, mungkin ini masalahnya. King Haoran memberitahu Xiao Yan sekitar 1 jam sebelum dia menyelesaikan situasi umum di Wanzhou dan kota Jucheng ke Xiao Yan. Sementara King Haoran menjelaskan kepada Xiao Yan situasi umum kota di Wanzhou dan Jucheng, di luar aula, lelaki tua berambut merah itu siap untuk mundur setelah mengirim peta, dan King Muer, mengenakan gaun merah, melompat dari halaman lari di. King Muer baru saja memasuki halaman, dan mendengar suara samar King Haoran berbicara dengan orang-orang di aula, dan hendak pergi dan melihat apa yang terjadi, dan hanya melirik lelaki tua berambut merah itu, Shadeol, tua-tua, Deleo. Dipanggil oleh King Muer, lelaki tua berambut merah dari Ying Mu berhenti dan melihat kembali ke arah King Muer, yang memberi isyarat pada dirinya sendiri, dengan sedikit kasih sayang dalam ketidakberdayanya, dan berjalan perlahan. Adikku sedang berbicara dengan siapa? King Muer bertanya pada Ying Lao. Nona Hui, Patriark sedang berbicara dengan Xiao Yan. Ying Lao dengan hormat. Xiao Yan? Kapan pembohong kecil itu datang? Apa yang dia lakukan? King Yu mandi dan mendengar alis Liu Mei terbang, dan dia retak dan bertanya. Saya tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu, tetapi Patriark hanya menyuruh saya untuk mengambil peta Zhang di Yuanzhou dan kota Jucheng. Ying Lao kembali sibuk. Kota Jucheng. Mata King Muer meluncur. Dengan siapa dia datang? Tanya Ying Lao lagi. Dia datang sendirian. Jawab Ying Lao, seorang pria kota raksasa. Mata King Muer berputar beberapa kali lagi, sudut mulutnya menyempit, dan senyum jahat menggantung, berkata pada dirinya sendiri, begitu. Dia berbalik dan berlari keluar pekarangan. Pria tua berambut merah itu memandang King Muer yang sedang berlari pergi, dan melihat kembali ke aula lagi. Ekspresi halus muncul di wajah lamanya, lalu dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berjalan menuju halaman yang dalam. Di aula, Xiao Yan, setelah mengetahui tentang situasi umum dan distribusi pasukan di kota di Wanzhou dan Jucheng, mengobrol sebentar dengan King Haoran, dan masih belum terlalu dini untuk melihat langit, jadi dia bangkit untuk meninggalkan King Haoran. Kakak King, sudah larut, aku harus mulai. Dilihat dari peta, perjalanan menuju kota Jucheng sangatlah panjang. Bahkan jika Anda terus mengemudi, butuh beberapa hari untuk mencapai area paling marginal. Selain itu, Xiao Yan tidak dapat melakukan perjalanan melalui celah di luar angkasa untuk waktu yang lama. Mungkin butuh lebih banyak waktu untuk Giant City. Jelas, Xiao Yan tidak menyangka akan pergi begitu cepat. King Haoran berdiri, memandangi senja, dan sedikit khawatir. Kemudian dia berkata kepada Xiao Yan, dalam nada kaisar, Warcraft vertikal dan horizontal. Saya khawatir tidak akan ada kesulitan kecil, dan di sini saya harus pergi ke Jucheng dengan berjalan kaki, setidaknya setengah bulan tanpa bahaya. Lebih baik istirahat di sini untuk saudaraku hari ini, dan mengambil burung terbang kota ajaib besok. Nah, aman, apa yang saudara-saudara inginkan? King Haoran tidak mengkhawatirkan Xiao Yan. Dia berjalan dari Demon ke Giant City. Dia harus melewati nadi kekaisaran Warcraft. Dengan kekuatan kaisar pertempuran Samsung Xiao Yan, kesulitannya tidak biasa. Setiap saat, hidupnya mungkin dalam bahaya. King Haoran alami. Saya tidak ingin Xiao Yan mengalami kecelakaan. Kebanyakan orang pergi ke Jucheng dari kota ajaib, dan pada dasarnya mereka membawa burung terbang. Burung terbang adalah alat transportasi umum di beberapa tempat kecil. Meskipun tidak secepat lubang cacing, mereka sangat aman, jelas King Haoran. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan berpikir sedikit.
Memang, kekuatannya saat ini mungkin tidak terhalang di Dizhu, tetapi dia harus berhati-hati di Diuan. Di antara pembuluh darah kekaisaran, meskipun tidak ada Warcraft tingkat semisakral seperti 6 bintang dan jumlah Warcraft bintang 5 langka, tetapi Warcraft bintang 4 ada di mana-mana. Berdasarkan kekuatan Sansindou di Diwanzhou saja, sangat sulit untuk mengalahkan Warcraft bintang 4. Pada akhirnya, Xiao Yan mengangguk dan berjanji, "Oke, dengarkan saja kakak." King Haoran tertawa, "Haha. Oke, malam ini kedua saudara kita mabuk." Setelah itu, King Haoran siap untuk pesta dan siap untuk keramah tamahan. Perjamuan belum siap, King Haoran dan Xiao Yan terus mengobrol. Saudara-saudara pertama-tama harus pergi ke kota Jucheng untuk mengenalnya. Setelah beberapa waktu, kita akan mengadakan aula besar kuil dan saya juga akan pergi ke kota Jucheng ketika kita bisa berkumpul lagi. King Haoran berkata kepada Xiao Yan, dan Dian Gala. Mata Xiao Yan cerah, lalu memudar. Dan Dian Gala jelas merupakan salah satu yang kuat. Dengan keterampilan pemurniannya sendiri yang bahkan bukan salah satu kaisar, saya khawatir dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Perubahan penampilan Xiao yang secara alami tidak luput dari pandangan King Haoran. Apa? Saudara Xiao yang juga terlibat dalam pemurnian obat, di mana saya bisa berbicara tentang berburu, datang ke daratan kaisar, dan hanya menyempurnakan barisan depan sekali, bahkan tidak satu pun dari produk kaisar. Wajah Xiao yang sedikit hangat, dimurnikan hanya sekali? Apakah pemurnian berhasil? King Haoran bertanya dengan penuh minat. Xiao Yan mengangguk, sukses telah berhasil, tetapi saya belum pernah mencobanya lagi, jadi saya tidak berani mengatakan bahwa saya adalah salah satu kaisar. Di mata King Haoran, kilatan kemerahan muncul. Sukses sekali? Hahaha, saudara-saudara sangat berbakat dalam pemurnian. Kakak King konyol. Xiao yang sedikit malu dengan King Haoran. Hei, saudara-saudaraku tidak tahu. Tidak mudah untuk berhasil membuat fangotan untuk pertama kalinya. King Haoran menatap Xiao Yan lagi, dan dia berhasil membuat fangotan untuk pertama kalinya. Salah satu produk kaisar juga bisa dianggap sebagai ramuan yang sulit, yang sama sekali bukan keberuntungan, yang menunjukkan bahwa Xiao Yan memiliki bakat yang sangat baik untuk memurnikan obat. Masih banyak waktu tersisa sebelum acara kuil dan ada banyak bahan obat yang tersedia di kota Jucheng. Saudara-saudara telah meluangkan waktu untuk memurnikan dan memurnikan ramuan. Saya yakin kekuatannya dapat ditingkatkan dan mungkin dapat mengejar ketinggalan dengan konferensi dan dengan Xiao Yan. Mari kita lihat nanti. Xiao Yan tersenyum pahit, secara alami mengetahui bahwa tingkat keterampilan pemurniannya terlalu rendah. King Hao hanyalah menyemangati dan menyemangati dirinya sendiri. Namun, dorongan King Haoran sebenarnya menginspirasi Xiao Yan. Xiao Yan juga diam-diam memutuskan saat ini untuk memastikan bahwa dia dapat meningkatkan keterampilan pengobatan jauh sebelum acara dan hall. Oke, itu dia. Aku akan memberitahu saudara-saudaraku saat itu. Oke, ayo minum. King Haoran berkata dan berdiri. Pada titik ini, perjamuan sudah diatur. Setelah keduanya duduk, mereka mulai banyak minum dan mengobrol. Hati Xiao yang juga sangat emosional, King Haoran adalah seseorang, saya khawatir hanya sedikit orang yang bisa mengejar ketinggalan, kasih sayang Xiao Yan untuk King Haoran juga sedikit lebih. Dengan King Haoran bersenang-senang dengan anggur, Xiao Yan kembali ke kamar sampai larut malam. Setelah kembali ke kamar, Xiao Yan duduk di tempat tidur dan menarik napas dalam-dalam, memindahkan dendamnya, membubarkan semua alkohol di tubuhnya, dan memasuki kondisi kultivasi. Pada awalnya, Xiao Yan hanya mengoperasikan semangat juangnya dengan kecepatan normal. Perlahan, saat pikiran Xiao Yan kosong, operasi semangat juang secara bertahap menjadi lebih cepat, dan energi dunia sekitarnya dengan cepat mengembun ke arah Xiao Yan. Suatu malam berlalu begitu sunyi. Keesokan paginya, Xiao Yan yang sedang duduk di tempat tidur, menghela nafas panjang, perlahan membuka matanya,
dan di matanya ada lampu warna-warni yang berkedip. Setelah beberapa saat, perlahan tenggelam ke kedalaman mata. Xiaoyan berdiri, menggerakkan tulang dan ototnya, merasakan sedikit semangat juang di tubuhnya, dan bergumam di mulutnya sendiri, sumber Diwanzhou di Diwanzhou benar-benar jauh lebih kuat daripada di Dizhou. Setelah satu malam latihan, Xiaoyan menemukan bahwa kecepatan latihan di Diwanzhou 2 atau 3 kali lebih cepat daripada Dizhou. Kekayaan sumber kaisar di sini jauh dari apa yang dapat dibandingkan Dizhou. Mungkin di Wuhan sejak zaman kuno, prefektur telah menjadi tempat pembunuhan abadi, sehingga sumber kaisar begitu kuat. Xiaoyan keluar dari pintu dan berjalan menuju aula. Dari kejauhan, dia melihat sosok King Haoran. Sepertinya dia sudah lama menunggu Xiaoyan. Xiaoyan berjalan sambil tersenyum. "Kakak King, pagi-pagi sekali. Minum sesuatu yang salah, aku hampir melupakan sesuatu." King Haoran muncul di tangannya peta kulit domba yang tampak sangat sederhana, seolah-olah setelah waktu yang lama. Ini adalah peta. Itu diturunkan pada zaman kuno. Itu seharusnya peta yang menandai lokasi 3 benda aneh. Kami telah mencari beberapa kali menurut peta selama ribuan tahun, tetapi bagaimanapun juga, itu kembali ke tidak ada, dan setahu saya peta ini lebih dari 1. Semuanya sama, semua orang meragukan keasliannya, tetapi menurut saya, itu tidak boleh palsu, tetapi saya tidak tahu apa alasannya, saya tidak dapat menemukannya. Saudaraku, kamu memiliki keberuntungan, itu mungkin benar. Kamu berguna, peganglah. King Haoran menyerahkan peta kulit domba itu kepada Xiaoyan. Xiaoyan mencium peta 3 hal aneh, dan matanya menyipit, dan dia mengambilnya dengan hati-hati, matanya memadat di peta kulit domba. King Haoran tertawa, "Saya memiliki kesempatan untuk melihat di masa depan, saya akan membawa Anda ke perjalanan burung, atau Anda tidak terbiasa dengan jalan. Ayo pergi." King Haoran berkata. Xiaoyan memasukkan peta ke dalam ring, diikuti oleh King Haoran, keduanya berjalan keluar dari kompleks berdampingan. Pagi-pagi sekali, para iblis sudah berkerumun, dan kebanyakan dari mereka dilengkapi dengan senjata. Modu tampaknya lebih seperti stasiun suplai untuk orang-orang yang pergi ke Emperor Espals. Selama obrolan, keduanya datang ke tempat arus orang berkumpul. Ada platform batu biru, tingginya sekitar 10 kaki, dengan suasana sederhana. Itu pasti meja registrasi untuk burung. Seorang gadis cantik dan seorang wanita berjubah merah di peron sedang sibuk. King Haoran berjalan bersama Xiaoyan. Ketika semua orang melihat King Haoran, mereka semua membuka jalan mereka sendiri, dan mata mereka bersinar dengan warna-warna cerah, yang merupakan cahaya kecemburuan dan pemujaan. Di kota ajaib, King Haoran bisa dikatakan terkenal, terutama orang-orang yang baru-baru ini mengumumkan bahwa dia adalah Kaisar Iblis, dan semua orang mengetahuinya. Meskipun ada beberapa suara yang harmonis, setiap orang tidak ingin melihat gaya Kaisar Iblis. Bahkan di Modu, tidak semua orang cukup beruntung untuk melihat King Haoran. Gadis cantik itu juga mengenal King Haoran, dan matanya tiba-tiba menunjukkan kekaguman. Melihat King Haoran yang maju, dia dengan cepat dan dengan hormat bertanya, "Maaf, kamu mau kemana?" "Oh, bukan aku, itu saudara laki-laki di sampingku. Temukan aku burung terbaik, duduk sendiri." King Haoran dengan sopan dan teratur. Gadis cantik itu mencium dan mengangguk, dan membisikkan sesuatu kepada wanita berjubah merah di sampingnya. Wanita berjubah merah itu terlihat sedikit enggan, dan terlihat sedikit enggan. Kemudian, gadis cantik itu naik lagi dan mengucapkan beberapa patah kata. Wanita berjubah merah tiba-tiba mengubah wajahnya, dan buru-buru berjalan ke depan King Haoran dan Xiaoyan dan berkata dengan hormat, "Aku tidak tahu apakah itu Tuan Iblis, tolong maafkan aku. Bukan apa-apa, Kaisar tidak menyalahkanmu. Mari kita pimpin." King Hao berkata dengan ringan kepada wanita berjubah merah, "2 orang dewasa, tolong ikuti aku." Wanita berjubah merah berkata dengan hormat lagi,
dan kemudian memimpin King Haoran dan Xiao Yan menuju tempat pertemuan orang banyak. Melalui kerumunan, deretan besar sosok muncul di pandangan Xiao Yan. Melihatnya, itu adalah berbagai burung dan binatang yang berbeda. World of Warcraft terbang ini tidak tinggi, yang tertinggi bukanlah Samsung World of Warcraft, tetapi kemenangannya sedang, meskipun ukurannya besar, tetapi kecepatan terbangnya luar biasa cepat, adalah domestikasi khusus yang digunakan untuk transportasi manusia. Wanita berjubah merah membawa King Haoran dan Xiao Yan ke seekor burung yang tidak terlalu besar, dan dari sosok burung dan binatang yang ramping, dia dapat dengan jelas merasakan kecepatan yang luar biasa. Jenis burung dan binatang ini disebut burung yang sangat redup. Meskipun yang terkecil di semua Warcraft terbang, itu adalah yang tercepat.